Ini perkaranya ada, tersangka tidak ada. Perkara tidak ada, terpidana ada. Saya ulangi, perkaranya ada, tersangka tidak ada. Perkaranya tidak ada, terpidana ada. Ini fakta yang terjadi saat ini yang kita bahas ber-3 bulan, sudah masuk bulan ketiga. Mengapa demikian? Karena kita tidak taat pada pakem. Pak Dedi paham banget itu pakem. Kalau wayang itu ada pakemnya. Mengapa tidak taat? Pelajaran paling mendasar untuk seorang anggota Polri yang akan menjurus kepada reserse itu adalah apa definisi penyidikan? Agak teori sedikit. Definisi penyidikan itu adalah sesuai pada hukum acara kita. Serangkaian upaya penyidik untuk membuat terang suatu peristiwa, pidana apa bukan tentunya, dengan mengumpulkan alat bukti sehingga mengetahui pidana, kemudian menentukan siapa pelakunya. Nah, pakem ini dilanggar. Bagaimana dilanggar? Bukan kata saya loh. Terbukti pada pra-peradilan kemarin. Tangkap dulu orangnya, alat bukti dicari. Ya ini fakta, buktinya kalah. Jadi kalau tersinggung mau nyalakan saya, tidak, kemarin buktinya ada, itu bukan kata saya. Ya faktanya. Kemudian yang kedua, kita melanggar pakem juga untuk yang paling mendasar dalam sekolah Polri bagian reserse. Mudah-mudahan ada polisi yang di sini, mudah-mudahan ada yang benar. Saya ngomong begini, bukan saya benci sama Polri, tidak mungkin. Dibunuh pun saya mau demi Polri yang telah membesarkan. Tapi cara mencintai Polri adalah dengan memberitahu kekeliruan, kemudian memberi jalan ini yang benar. Bukan dengan membabi buta, tidak ditunjuk jadi pembela Polri pun bela Polri. Ada di Konoha. Di Indonesia enggak, ditunjuknya kapan apapun membela, tapi belanya babi buta dengan cara besar-besaran suara. Wah, ini kan mudah-mudahan pengacara di sini nggak ada. Jadi teori mendasar apa? Triangle evidence, tempat mencari alat bukti. Di mana itu? Di segitiga itu. Di situ ada korban, di situ ada saksi, di situ ada barang bukti. Oke, saya kembali ke laptop. Untuk kasus ini. Kasus ini, laporan polisi pertama di Polres Sumber. Sebutannya Sumber, tapi nama resminya Polres Bogor Kabupaten. Cirebon Kabupaten. Wilayahnya meliputi jembatan flyover di Talun itu. Laporan polisinya kecelakaan lalu lintas. Datanglah polisi ke TKP, mengumpulkan alat bukti. Di situ ditemukan 1 jenazah, 1 belum meninggal. Di situ ditemukan darah, di situ ditemukan sepeda motor dan lecet, stangnya bengkok, spabornya pecah. Kemudian di apa ini? Shockbreakernya juga lecet, lecetnya lecet berat. Kemudian helm jatuh, darah bertumpuk di situ. Saksi pertama melihatnya katanya kecelakaan, melaporlah ke bengkel di situ, beritahu yang namanya Oki dan Yaya. Dia melawan arah menemui itu sampai menunggu polisi datang. Setelah polisi datang, baru sorotor segala macam datang, jenazah yang hidup dan yang sudah meninggal dinaikkan ke mobil patroli, dibawa ke rumah sakit. Diproseslah sebagaimana proses, tidak perlu saya ceritakan di sini, sudah ada SOP-nya. Disimpulkan kecelakaan lalu lintas. Tas tuntas. Ya. Cirebon Kabupaten itu punya polisi sendiri, Polres sendiri, Polseknya sendiri, Kejaksaan sendiri,
pengadilan sendiri disebut masyarakat setempat Polres Sumber. Udah tuntas. Dan laporan polisi tentang kecelakaan lalu lintas itu tidak pernah, saya ulangi lagi, tidak pernah dilimpahkan ke Polres Kota atau Ciko, tidak pernah juga diminta oleh Polres Ciko, tidak pernah juga ditarik ke Polda. Tuntas, korban ada, TKP ada, alat bukti ada, pisem ada. Nggak tahu bagaimana ceritanya, di Ciko ini nggak mau kalah, buat juga laporan polisi pembunuhan. Siapa yang lapor? Pak Dedi tahu, jangan tanya pada saya. Lah kalau saya buka di sini, saya pun nggak bisa dituntut, kan? Memang laporannya ada. Kemudian laporan itu dari siapa? Informasinya bisa ditelusuri di berkas setebal begini. Saya udah baca berkasnya. Tidak bisa mungkin yang lapor ngasih informasi namanya Aep, yang dilapori bapak itu, oleh bapak itu membuat laporan polisi rinci sekali, lengkap sampai nama. Ini agak ajaib juga laporan ini. Ya, karena tidak taat pada pakem, Pak Dedi, pakem pewayangan, mestinya ke teori penyidikan tadi, ada nggak peristiwanya? Untuk tahu ada tidak peristiwanya, ada nggak TKP-nya? TKP-nya tidak ada. Yang ada TKP itu di atas jembatan. Sudah selesai diproses. Nggak ada TKP di wilayah Cirebon Kota. Apa TKP? Di situ ada korban, di situ ada alat bukti lain, barang bukti, saksi, dan sebagainya. Nggak ada saksi yang mendengar yang katanya Aep. Ada 11 tersangka. Kalau tersangkanya 11 ditambah korban 2, berapa ini? 13. Kata Aep, sepeda motornya 4. Coba bagi, sepeda motor 4 dibagi 13. Berarti satu sepeda motor ada yang 4 orang. Nah, masyarakat di situ tidak dengar bunyi sepeda motor yang kejar-kejaran. Di situ hujan dan di situ tanah, tidak ditemukan bekas sepeda motor. Tidak ditemukan juga darah. Demikian juga kondisi ini terjadi di SMP 11. Yang dilihat oleh Aep jaraknya berapa, Pak? Nah, beliau mengukur 150 meter, gelap, hujan juga. Dia bisa melihat orang yang tidak dikenal namanya, tapi tahu wajahnya. Ya itu ada security aja. Kemudian dia tahu warna sepeda motornya. Boro-boro warna sepeda motor, warna bajunya sendiri dia nggak tahu karena gelap. Tapi sepeda motor jarak 150 meter dia tahu. Tahu pula jenisnya. Warna motornya tahu. Bisakah dipercaya ini? Nah, TKP-nya tidak ada. Kemudian oke, taruhlah TKP-nya kita anggap ada. Taruhlah, kita ini baik hati. Kan dalam pelajaran hukum itu apa? Kalau pidana, locus delicti dan tempus delicti. Locus delicti-nya kita baik hati, kita anggap ada. Tapi alat bukti untuk mengatakan peristiwa itu ada apa? Saksi tidak ada. Kenapa saya berani mengatakan tidak ada? Adalah sekitar 10 saksi, termasuk Dede. Termasuk. Tapi diantara sekian saksi itu, Dede sudah mencabut, kemudian Liga Akbar mencabut, kemudian Aep tidak tahu rimbanya, dan lain-lain. Jadi kalau 10 atau 15 saksi, 1 orang atau 2 orang sudah menyatakan berbeda pendapat, maka kesaksian itu lemah. Tidak ada itu. Kalau mau ada, harus didukung alat bukti lain untuk menguatkan saksi. Oke lah, kita di ruangan ini. Berapa ini? 5.000. Kita katakan warna ini apa? Merah misalnya. Nah, tapi kita katakan putih atau hijau. Sampai di luar kita katakan hijau semua. 5.000 mengatakan hijau. Benar?
bohong kan? Berarti, nah, tidak hijau kok. Tidak usah dipikir, tidak hijau kok. Berarti kita berbohong berjamaah. Kebohongan itu akan terbantah manakala kita punya alat bukti, khususnya alat bukti saintifik. Ada rekaman video, ada rekaman handphone bahwa ini warnanya merah campur putih dan lain-lain. Jadi jangan percaya dengan sejumlah saksi. Ya, berarti saksi sudah begini untuk mengatakan ada peristiwa pembunuhan di Ciko. Saksi sudah nggak ada. Kemudian alat bukti lain katanya visum. Visum tidak sama sekali mengatakan itu akibat pembunuhan, akibat trauma benda tumpul. Nanti beliau pakarnya bisa menyerahkan. Kemudian apa lagi? Keterangan daripada terdakwa sudah dicabut, bahkan di depan persidangan dicabut. Jadi apa lagi alat buktinya? Alat bukti saintifik ya nggak ada, CCTV nggak ada. Nanti Pak Rizal, Profesor Rizal menjelaskan lagi, dari HP juga nggak ada, darah nggak ada, kemudian visum sperma nggak ada. Ya kalau gitu, adakah peristiwa pembunuhan di kota Cirebon? Lah kalau tidak ada peristiwa berarti kita mengadili hantu. Ya kita bolak-balik unta hantu aja. Ya nggak akan selesai. Tinggal cepat mana kiamat sama selesai perkara ini. Ya. Banyak pikiran beredar meracuni masyarakat Indonesia, termasuk meracuni orang pintar. Menurut saya percaya itu, saya duga itu pembunuhan. Apakah hukum di Indonesia, pelajaran hukum pidana itu adalah menurut saya dan saya duga? Bukan kan? Alat bukti yang kita pakai. Alat bukti satu sama lain harus bersesuaian. Bisa saja jumlah alat bukti itu kalau berapa di pasal 184.5 taruhlah ketemu 9, yang akan dibuat pun sudah ketemu itu. Tapi tidak saling bersesuaian, maka itu tidak ada nilai. Oke, kembali kepada TK, mudah-mudahan Pak Hakim di Kayangan sana mendengar yang terputus. Jangan kita terlalu numpum aja. Beliau sudah katakan, saya tepuk tangan pada beliau. Apa tadi kata beliau? Hukum tertinggi itu apa? Keselamatan manusia. Ya, kalau 8 orang yang tidak bersalah masih di dalam penjara, itulah keselamatan manusia untuk mendapatkan keadilan. Itu hukum tertinggi. Peristiwa tahun 74 belum ada UHAM, masih zaman HIE. Ketua Mahkamah Agung pada waktu itu tahun 80-an Profesor Dr. Omar Senoaji. Beliau tidak ngumang numpum, tidak nanya pasal berapa di HIR, sengkon dan kata keluarkan. Masa tahun 2024 masih numpum? Tidak ada numpumnya itu bukan numpum. Alah. Masuklah ke penjara itu 3 hari. Loh, aku tidak pernah masuk di penjara, bisa ngomong gitu. Saya pernah. Saya 3 kali ditangkap. Di Bandung ini pernah ditangkap juga. Masih jabat, belum pensiun. Di bandara aku ditangkap, tapi itu masa lalu, tidak usah diangkat. Kalau diangkat nanti menambah kehebohan. Sesatkah peradilan pada saya tidak bilang. Gak usah lah gitu kan. Termasuk siapa yang bisa buktikan pada masalah saya, nggak perlu saya kasih hadiah, janganlah. Nah, makanya mengapa Susno itu berani mengatakan bahwa siapa yang bisa membuktikan bahwa di Polres Ciko tanggal 27 Agustus 2016 ada peristiwa pembunuhan terbukti dengan meyakinkan, didukung alat bukti saintifik, saya kasih hadiah 10 juta
hasil jual pertanian tambah dana pensiun, uang pensiun. Kalau misalnya Pak, saya minta hasil pertaniannya, saya kasih cabai, terong, tomat, plus duit. Halal. Karena saya yakin nggak akan terbukti. Gimana mau terbukti orang peristiwanya saja nggak ono. Tak ayak peristiwanya, konaon atau mah. Kang. Tak ayak peristiwana, nah buktikan saha tersangkana ya tak ayak. Dede, saya mau bicara, saya mau hormati Anda, saya berdiri. Oke. Kita kasih mic ya ke Dede ya. Dede. Oke, dari teman panitia. Dede, disumpah nggak waktu jadi saksi? Datang ke pengadilan nggak? Tidak disumpah. Televisi Indonesia, se-Indonesia. Sebentar, Jenderal, supaya suaranya juga bisa terdengar buat Bapak Ibu dan teman-teman saudara-saudara kita yang mencari keadilan di luar sana. Dede, jawab Dede. Oke, pakai mic saya aja, pakai mic saya aja. Dede, waktu jadi saksi, Anda datang ke pengadilan? Tidak, Pak. Tidak datang ke pengadilan. Sekali lagi, datang ke pengadilan? Tidak. Tidak. Dua kali. Datang ke pengadilan? Tidak. Anda disumpah? Tidak. Anda disumpah? Tidak. Jangan takut Anda mengatakan bahwa Anda berbalik keterangan itu bohong dan sebagainya. Tidak bisa dihukum karena unsur kesaksian palsu itu harus diberikan di depan pengadilan di bawah sumpah. Mental ya. Kalau Polri-nya, organisasinya ya nggak usah dirubah. Harus. Dan itu perubahan sikap dan mental itu harus setiap saat, bukan hanya kalau ada salah tangkap, kalau kalah pra-peradilan, bukan. Karena ilmu, pengetahuan dan hukum itu berkembang. Kalau tidak mau berkembang, nanti pasalnya pasal pokoknya kamu bersalah, tangkap, baru carikan alat bukti. Bukankah dari zaman dulu pencurian itu di kampung-kampung dengan cara menggansir. Kemudian setelah ada pencurian, polisinya bawa kelompok kelobot pergi ke dukun untuk menanyakan kemana larinya pelaku. Dijawab ngalor, menggok kiwo, munggah gunung, nyebrang kalen. Kira-kira dia ke utara, turun lembah, naik lembah, nyebrang sungai. Tandanya gimana? Orangnya gini-gini. Dulu. Sekarang zaman sudah berubah. Siapa yang tidak mau berubah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh orang ini, maka akan kelindes. Termasuk aparat Polri, bukan Polri aja ya, jaksa, hakim, pengacara. Kita harus berubah. Dunia sudah berubah. Bangun. Kalau tidak berubah, maka akan dilindes oleh zaman. Dan perubahan itu dari mana yang terbaik? Dari dalam. Bukankah Uni Soviet bisa berubah karena Gorbachev? Bukankah China bisa berubah, bisa rontok dan menjadi China modern seperti sekarang karena Deng Xiaoping? Bukankah nantinya pengadilan akan berubah karena orang-orang yang mengawaki pengadilan kita, demikian kejaksaan, demikian kepolisian. Lah, jadi ini serentak harus berubah dan perubahan dari dalam. Saya ini sudah pensiun, masih juga suka diusili. Saya ini diusili, jangan dikira nggak diusili. Dibilang saya nggak cinta polisi. Loh, kecintaan saya luar biasa. Saya ingin agar polisi itu tahu apa kata orang di luar apa, obatnya apa, mengapa terjadi begitu. Baik. Jadi harus berubah tuh harus. Baik. Apa deh? Sanksi. Ya sanksinya Misalkan kode, pemerintah atau sanksi kode etik. sanksinya kode etik. Ya. Tapi tolong juga ya untuk teman atau adik-adik yang masih mau ikut polisi, banyak yang tidak yakin dengan sanksi kode etik ini. Suara luar, bukan suara saya. Karena apa? Seperti kemarin dikatakan resmi bahwa siapa namanya? Ibtu Rudiana dinyatakan sudah benar tidak bersalah. Itu dari Humas Polri ya kalau nggak salah. Dan itu beredar di medsos. Nah,
silakan dirasakan apa memang benar tidak bersalah, sehingga Pak Profesor Riza minta maaf kepada Pak Rudiana. Mohon dimaafkan karena selama ini telah buruk sangka. Ternyata Bapak tidak bersalah. Dan maafnya kemarin saya lihat pakai begini gitu. Ini beliau ini bisa bahasa makan Jawa Barat itu nyungkun. Tahu nyungkun? Nyungkun itu adalah bahasa hiperbolis dengan satir. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Susno. Tidak terasa waktu kita diskusi sudah beberapa jam ternyata. Saya yakin setelah kita dari sini diskursus mengenai kasus ini juga masih terus berkembang sampai kemudian kita mendapat kepastian hukum melalui upaya hukum yang akan dilakukan melalui peninjauan kembali. Pasca peninjauan kembali pun saya yakin masih ada pihak yang mungkin merasa atau menilai rasa keadilannya belum terpenuhi. Tapi setidak-tidaknya kita berikhtiar untuk mencari keadilan bersama-sama. Saya mau mulai dari Bu Rahel, karena Bu Rahel bagian terakhir tadi mungkin bisa menyampaikan dari momentum kasus ini dan beberapa kasus hukum lalu mendengar, mengikuti kronologi kasus ini, rasa keadilannya tersentuh. Pak Reza mungkin bisa jelasin, silakan. Selamat sore Bapak Ibu rekan semua. Sudah banyak yang berbagi perspektif dari angle para terpidana. Dengan segala kecintaan dan rasa hormat yang saya miliki, saya minta izin saya ingin memberikan perspektif dari sudut pandang organisasi Polri. Sekali lagi, ini manifestasi kecintaan dan rasa hormat saya pada Korps Tribrata. Jadi teman-teman kepolisian, baik yang berseragam maupun tidak berseragam, simak baik-baik, karena saya sedang berbagi rasa cinta dan rasa hormat saya pada saudara-saudara semua. Saya tidak punya alasan untuk berada pada posisi berseberangan dengan saudara, kecuali terus-menerus menyemangatkan saudara untuk menjadi insan Tribrata yang profesional. Itu keinginan kita semua ya. Bapak Ibu, rekan-rekan semua, terutama apabila hadir teman-teman Korps Tribrata, saya mencoba menanyai sekian banyak orang tentang apa yang bisa kita simpulkan terkait dengan penanganan kasus Cirebon 2016. Akan sebelumnya juga kasus Cirebon 2024 terkait dengan penangkapan Teguh Setiawan. Tapi kita fokus pada kasus Cirebon 2016. Sekian banyak saya tanya. Ada advokat profesional, ada penasihat ahli Kapolri, ada mantan Wakapolri. Saya tanya, saya simak, dan saya ingat baik-baik. 5 orang saya tanya, diantaranya 5 orang menghasilkan teori berbeda tentang apa yang kita bisa pahami dari kinerja Polri dalam mengungkap kasus Cirebon 2016. Salah seorang yang saya tanya, tiba-tiba saya ingat, adalah orang di samping saya. Jadi kalau tidak puas, tanya beliau. 5 teori, 5 penjelasan tentang apa yang terjadi dalam pengungkapan kasus Cirebon 2016. Ada yang menyebut ini sebagai kelalaian sekaligus kekhilafan. Ini sebetulnya teori disampaikan oleh Bang Luli. Kelalaian dan kekhilafan. Saya pikir kosakata yang dipakai oleh beliau adalah kosakata cari aman. Sehingga tidak terlalu tertarik saya untuk mendalami makna kelalaian dan kekhilafan itu. Ada yang lebih serius, yang memakai teori ini adalah manifestasi dari kesetiakawanan yang menyimpang. Sesama anggota kepolisian mencoba menutup-nutupi penyimpangan, aib, dan kesalahan yang dilakukan oleh sejawat mereka. Apakah teori ini valid atau tidak? Mumpung ada Pak Susno, bisa ditanyakan tentang seberapa jauh relevansi teori kesetiakawanan yang menyimpang diterapkan dalam kasus ini. Yang lebih berat lagi adalah teori kepanikan. Saya sempat protes ketika teori ini dikemukakan. Bagaimana mungkin polisi berhadapan-hadapan dengan kuli, yang panik justru polisi? Tidak masuk akal bagi saya. Tapi teori kepanikan itu justru diangkat oleh mantan Wakapolri, Pak Ugroseno. Beliau yang menggunakan kata kepanikan sebagai potret penegakan hukum dalam kasus Cirebon 2016. Yang keempat, teorinya adalah kesembronoan.
Ini saya dengar dari penasihat ahli Kapolri. Dan yang kelima, ini yang paling berat. Bukan kelalaian atau kehilafan, 2000 lah. bukan kesetiakawanan yang menyimpang, bukan kesembronoan, bukan pula kepanikan, melainkan kejahatan. Lagi-lagi hati kecil saya berontak. Bagaimana mungkin terhadap institusi kepolisian ditempel kata kejahatan? Tapi itulah teori yang saya simak terkait dengan, sekali lagi, apa yang mereka potret terkait dengan ungkapan kasus Cirebon 2016. 5 kata yang sesungguhnya sama sekali tidak menyenangkan yang disimak. Oleh karena itu, dengan semangat yang sama, saya ingin katakan forum ini sesungguhnya merupakan kesempatan emas pula bagi Polri untuk mendapatkan secercah cahaya. Jadi secercah cahaya itu tidak hanya sesuatu yang dituju oleh para terpidana dan penasihat hukum mereka, tetapi secercah cahaya yang semestinya juga menjadi target untuk diraih atau direalisasikan oleh Korps Tribrata, untuk mematahkan segala macam teori yang saya katakan tadi, bahwa teori 5 hal itu tadi tidak sungguh-sungguh bisa diterapkan untuk institusi Polri. Pertanyaannya, di mana gerangan sumber secercah cahaya itu? Saya menawarkan formulanya. Kalau tadi saya simak, Bapak Ibu rekan semua, berbicara tentang peninjauan kembali, kita pahami bahwa mekanisme hukum yang satu ini harus diikhtiarkan oleh terpidana. Jadi terpidana lah, penasihat hukum mereka lah yang harus berpeluh-peluh, yang memeras keringat, yang banting tulang untuk menemukan novum tersebut. Susahnya saya bayangkan bukan alat kepala. Kenapa? Terutama sekali karena menurut saya mereka tidak sungguh-sungguh punya akses untuk mencapai barang bukti. Contoh, sperma. Dalam kasus ini sperma disimpulkan sebagai bukti pemerkosaan. Tapi pertanyaannya, apakah para terpidana dan penasihat hukum mereka punya akses ke sperma itu untuk melakukan uji ulang? Benarkah sperma ini tanda-tanda kekerasan seksual? Demikian pula terhadap apa yang disebut sebagai entah itu samurai panjang, entah samurai pendek. Saya bayangkan kalau samurai panjang atau samurai pendek itu sungguh-sungguh digunakan untuk menusuk kedua korban. Menusuk kedua korban adalah isi laporan itu Rudiana. Kalau samurai panjang, samurai pendek digunakan untuk menusuk kedua korban, semestinya di samurai-samurai itu tertinggal sidik jari para pelaku, dan tertinggal pula jejak darah kedua korban. Tapi pertanyaannya, apakah para terpidana dan penasihat hukum mereka punya akses ke samurai itu untuk melakukan uji tandingan? Benarkah ada sidik jari di sana dan benarkah ada darah kedua korban? Sayangnya, menurut saya, terpidana dan penasihat hukum mereka tidak cukup punya kuasa untuk menjangkau sejauh itu. Karena itulah, menurut saya, Bapak Ibu rekan semua, serta teman-teman Polri yang saya cintai, dengan segala kerendahan hati untuk kesekian kalinya saya ulangi, lakukan eksaminasi ke titik hulu secara prosedural, secara proporsional, secara profesional. Sudah tepatkah penanganan kasus Cirebon 2016? Sekiranya Polri mau rendah hati melakukan eksaminasi ke titik hulu dan membenarkan testimoni sekaligus otokritik Jenderal Listio Sigit bahwa pengungkapan kasus Cirebon 2016 tidak sungguh-sungguh taat pada kaidah saintifik, maka menurut saya ini merupakan sebuah novum. Dan kalau ini merupakan sebuah novum, maka alih-alih menunggu terpidana serta penasihat hukum mereka yang bekerja, justru Polri lah yang mengambil langkah cepat membawa novum tersebut ke Mahkamah Hukum untuk menggerakkan peninjauan kembali. Polri lah yang mengambil peran sentral itu. Sekali lagi, bawa novum itu ke ruang Mahkamah Hukum untuk diuji, yang siapa tahu hasilnya akan mengubah simpulan kita 180 derajat tentang kasus Cirebon 2016, sekaligus membuka peluang berbalik arah nasib para terpidana. Inilah secercah cahaya yang bisa justru dihasilkan oleh institusi Tribrata. Jangan tunggu terpidana,
tapi Polri lah yang bergegas menemukan novum itu. Firasat saya mengatakan novum itu sudah ada di salah satu laci kantor penegakan hukum. Firasat saya, terutama sekali bukti komunikasi elektronik, baik itu gawai para tersangka maupun gawai almarhum Eki dan almarhum Afina. Firasat saya mengatakan bahwa bukti komunikasi elektronik itu serinci-rincinya, siapa dengan siapa, berkomunikasi tentang apa, pada menit, jam, detik berapa sudah tersimpan di salah satu kantor penegakan hukum. Buka itu, bawa pulang hukum, ubah nasib para terpidana, ubah catatan publik, ubah teori tentang Polri yang saya sebut tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Reza. Tadi dengan pandangan akademiknya sebagai ahli psikologi forensik juga turut menekankan bahwa apa kehadiran kita semua pada hari ini jika menyinggung atau kita menyampaikan pernyataan yang sekiranya mungkin bagi sebagian pihak dilihat sebagai kritik, sebagai masukan, itu adalah bentuk kecintaan kita kepada pihak-pihak tersebut, termasuk institusi Polri. Ya Bang ya? Ya Prof ya? Mau dibantu untuk mikrofonnya dibantu yang nyala ini. Silakan Bro. Tadi Prof mau berikan tanggapan, penegasan? Boleh. Tadi kan bagus sekali poin dari Pak Reza. Pak Reza justru mendorong eksaminasi itu datang dari internal Polri. Pertanian tambah dana pensiun, uang pensiun. Kalau misalnya Pak, saya minta hasil pertaniannya, saya kasih cabai, terong, tomat plus duit. Halal. Karena saya yakin akan terbukti. Gimana mau terbukti orang peristiwanya saja nggak ono. Tak ayak peristiwanya, konaon atau mah. Kang. Tak ayak peristiwana, yang buktikan sahak tersangkana ya tak ayak. Dede. Saya mau bicara, saya mau hormati Anda, saya berdiri. Kita kasih mic ya ke Dede ya. Dede. Dari teman panitia. Dede disumpah nggak waktu jadi saksi? Datang ke pengadilan nggak? Tidak disumpah. Televisi Indonesia, se-Indonesia. Sebentar, Jenderal, supaya suaranya juga bisa terdengar buat Bapak Ibu dan teman-teman saudara-saudara kita yang mencari keadilan di luar sana. Dede, jawab Dede. Oke, pakai mic saya aja, pakai mic saya aja. Dede, waktu jadi saksi Anda datang ke pengadilan? Tidak Pak. Tidak datang ke pengadilan. Sekali lagi, datang ke pengadilan? Tidak. Tidak. Dua kali. Datang ke pengadilan? Tidak. Anda disumpah? Tidak. Anda disumpah? Tidak. Jangan takut Anda mengatakan bahwa Anda berbalik keterangan itu bohong dan sebagainya. Tidak bisa dihukum karena unsur kesaksian palsu itu harus diberikan di depan pengadilan di bawah sumpah. Tuhan telah menolong Anda. Tangan Tuhan telah bekerja. Anda selamat. Tidur mimpi indah karena Anda telah jujur. Siapa? Sedang terus. Masih. Ini kalau orang jujur, berbaik hati, diselamatkan oleh undang-undang. Jadi jangan takut dihukum, karena Anda ditakut-takuti kan? Mau dilaporkan kesaksian bohong, ngomong kesaksian jujur, tapi kalau ada nggak pasal kesaksian jujur? Nah, kalau Anda dilaporkan kesaksian jujur, Anda kena. Hadiahnya durian. Musang King. Cukup sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Tadi kemarin berapa selama 8 tahun tidurnya jam 3, jam 4. Sekarang tidurnya jam berapa sekarang? Jam 10. Wah, ini setelah Pak Susno Haji bilang gitu tidurnya jam berapa kira-kira? Sore udah tidur ya? Oke, tadi Pak Susno sudah membahas mengenai alat bukti. Ya, di alat bukti Christian, ya. mungkin ada kita kelupaan satu orang di Apa sini itu? yang sangat penting sekali. Ini ada Dede di sini. Dede ini adalah orang yang pernah bersaksi, berkata-katanya dia bohong. Luar biasa ya, ada orang datang ke tempat ini mengatakan dia bohong nih.
Kang Coba Punten, mungkin ditanya sini. Kang Punten di sini Kang. Ini udah dicecek sama Oto Hasibuan nih waktu datang ke Pradi Tower. Kamu tahu konsekuensi ketika kamu membuka atau memberikan fakta lain, ya? Tahu? Oke. Dari beberapa hari ini, beberapa waktu ini, kita nanti membelakangi Prof. Oto dan Pak Susno dan Bang Reza. Jadi saya mau ngambil sebelah sini ya, nggak apa-apa ya? Sebelah sini, Kang Dede. Tahu konsekuensinya? Banyak yang menduga Kang Dede itu punya motif lain buat ngaku. Ada motif lain nggak? Coba tegasin, ada motif lain nggak? Tidak ada, Bu. Motif lainnya apa? Saya hanya kuli bangunan kok. Hanya buat pansos. Untuk apa, Bu? Mending saya kerja. Enak kuli bangunan di belakang, nggak ada yang ganggu, hidup bebas. Buat apa? Oke, itu satu. Ada juga di media sosial, mungkin kalau kita lagi live streaming sekarang ada yang memberikan pendapat. Kang Dede apakah menerima hadiah dalam bentuk apapun setelah memberikan pernyataan atau memberikan fakta yang kelainan dari apa yang sudah ada selama 8 tahun ini? Tidak pernah sama sekali. Ada memberikan hadiah? Tidak pernah. Jadi nggak ada ya? Tidak ada. Itu bisa dipastikan? Bisa dipastikan. Oke. Kang Dede bisa cerita sebenarnya apa sih titik baliknya sampai Kang Dede ini yang hadir di sini kan 3.000 orang, tahu nggak seluruh Indonesia, seluruh dunia tahu kasus ini, itu tiba-tiba Kang Dede berani bilang bahwa kejadiannya nggak kayak tahun 2016 itu. Perundungan di titik mana? Lagi ngapain? Lagi duduk, lagi nongkrong, lagi minum kopi, terus tiba-tiba tercetus aja gitu? Atau gimana? Ya, karena mikir merasa bersalah sih, Bu. Selama 8 tahun. Rasa bersalah selama 8 tahun? Selama 8 tahun. Itu yang menghantui? Ya, menghantui. Pas 3 bulan terakhir itu saya yang susah tidur. Tidur jam 3, jam 4, jam 3, jam 4, itu saya baru tidur. Jadi selama 8 tahun ini nggak bisa tidur, baru bisa dini hari bisa tidur? Jam 3, jam 4? Jam 3, jam 4. Setelah itu ketemulah Kang Dedi? Saya menyampaikan Pak Dedi sendiri. Terus? Ya awalnya saya sama keluarga rundingan, Bu. Kata keluarga ke Pak Dedi aja, cuman saya belum mantap, Bu. Belum mantap karena apa waktu itu? Kan posisinya kan saya saksi kunci, Bu. Oke. Harus keluar kan istilahnya dengan harus keluar kan istilahnya dengan harus ada pendamping, Bu. Nggak asal keluar, saya main keluar. Waduh, kalau saya main keluar ya mungkin media juga istilahnya memikir saya hanya gimana ya, pansos lah mikirnya. Cuman saya berundingan sama keluarga, seminggu sebelum ke Pak Dedi, itu keluarga bilang udah ke Pak Dedi aja, ya saya mantepin diri, kuatin mental, ya udah saya menghubungi Ferry, lalu Ferry menghubungi Pak Dedi. Pak Dedi bawa ke Pradi Tower. Dede ya, kami kan akan membawa perkara ini melalui PK. Ya, Pak. Kamu kemarin mengatakan bahwa kamu akan janji mau menjadi saksi juga di sini. Mumpung masih ada waktu. Karena Dede, kami pengacara ini pun tidak mau hanya menang-menangan. Kami juga nggak mau membela orang yang bersalah. Jangan juga kami membela ternyata mereka ini bersalah yang 7 ini. Walaupun oleh pengadilan sekarang ini belum bersalah. Tapi kami meyakini sekarang ini tidak. Kami tambah yakin lagi karena kamu juga bersaksi menyatakan pada kami bahwa memang kamu berkata bohong sehingga terpidana 7 terpidana itu menjadi dibawa ke penjara. Mumpung masih ada waktu. Kau mau berubah pikiran nggak? Tidak ada, Pak. Ini tonton orang loh. Indonesia Tidak ada, lebih baik saya masuk penjara daripada 7 kejuangan keluar. Niat saya di sini berkata jujur, biar 7 terpidana itu hidup bebas, biar merasakan hidup kemarin seperti saya merasakan hidup kemarin. serius ini. Serius, Pak. Pokoknya siapapun lawannya saya lawan. Serius itu ya. Serius, Pak. Ya, jangan sampai ada yang salah ya. Iya, Pak. Karena risikonya buat kamu juga berat kan, Iya. ya kan? Saya udah tahu resikonya. Ya kan? Jangan sampai salah loh, ya. Siap. Tidak berubah. Tidak sama sekali, Pak. Di depan semua orang ini, kau katakan tidak berubah. Tidak mau buat apa berubah. Saya berkata jujur ini. Itu benar ya. Iya, betul. Walau Anda juga diteror, dia apa-apain, nggak berubah. Nggak berubah, ngapain takut, Pak?
Orang saya berkata jujur ngapain takut? Kalau kemarin baru saya takut. Dulu memang takut memang. Takut sama sekali. Takut sekali. Takut memang. sekali. Sekarang kenapa nggak takut? Nggak takut karena berkata jujur, Pak. Oh. Yang ditakutin apa? Waktu kamu berbohong kamu takut. Takut sekali, Pak. Nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur. Dek, kamu lah takutnya dilaporin ke Polda. Enggak, Pak, sama sekali. Takutnya apa, Pak? Tinggal dilawan aja. Ya, ini yang penting gini ya. Saya juga sungguh-sungguh berharap jangan karena ada suatu hal Anda itu dulu berbohong, sekarang berbohong lagi, ya kan? Nah, syukur kalau betul dulu kau berbohong, kau menyatakan bahwa kamu menyesali perbuatanmu, pertahankanlah itu agar kami juga jangan tersesat. Kami nggak mau tersesat. Tapi kalau benar yang kamu katakan itu, kami akan tetap berjuang membela 7 terpidana itu. Ya? Baik. Terima kasih deh. Terima kasih Prof. Otto. Terakhir dari saya, Kang Dede, tanggal 31 Agustus 2016 itu Kang Dede ada di mana? Di rumah nggak masuk kerja, saksinya ibu sama mantan istri. Jadi nggak. Ada saksi ya? Ada saksinya ibu sama mantan istri. Waktu itu 31 Agustus 2016, Kang Dede posisinya ada di rumah Ya, seharian. di rumah. Nggak Seharian kemana-mana. nggak kemana-mana. Dipastikan nggak ada orang yang lain bertemu dan lain-lain. Nggak ada. Soalnya kan saya punya anak istri, Bu. Dan sampai saat ini istri dan ibu bisa menguatkan bahwa Kang Dede ada di rumah 31 Agustus 2016. Bisa, Bu, kalau buat kebenaran mah. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk keberanian Dede. Kang Dede, atur nuhun, silakan dipersilakan untuk kembali ke tempat. Bang Ruli, Bang Bos, Bang Jutek. Tadi sudah disampaikan oleh Prof. Otto, sudah ditugaskan kepada abang berdua dan tim untuk menyiapkan PK dari Hasibuan. Oke, itu dari kacamata yang mengetuk pintu. Saya sekarang mau beralih kepada Mas Prof. Otto Hasibuan. Tadi diminta oleh Kang Deddy Mulyadi untuk dikasih Mas yang diketuk pintunya dan membuka lebar pintu Peradi untuk memberikan bantuan hukum kepada 6 orang yang sudah mendekam selama 8 tahun. Bang, waktunya nggak singkat. Dan dari cerita-cerita yang kita dengar dari keluarga, saya tadi juga sempat ngobrolin keluarga, perjalanan di awal-awal dan hingga kini itu nggak berat, nggak ringan, begitu berat. Peradi berani mengambil sikap dan membuka pintu begitu lebar untuk membantu 6 terpidana. Kita masih perlu lanjut nggak? Kan Pak Deddy tadi sudah selesai ngomong dong. Udah puncaknya sudah ini Pak Deddy. Kang Deddy sudah selesai, mestinya sudah selesai acara kita. Udah kartu merah ya. Baik, teman-teman semuanya, ibu bapak sekalian, hari ini sanggup kita berbahagia ya. Saya yang kedua dalam talkshow ini. Berapa waktu yang lalu saya ikut talkshow di sini ketika kasusnya Jessica Wongso dan ribuan orang juga yang ada di sini. Ya, jadi memang luar biasa nih Maranatha. Terima kasih ya Maranatha memberikan kesempatan bagi kita semua untuk bisa tampil untuk mencari harapan secercah keadilan bagi semua orang yang ada, termasuk dalam kasus ini, dalam kasus 7 terpidana. Kalau saya boleh bercerita, yang sesungguhnya bahwa kami pertama kali tidak begitu tertarik dengan kasus ini. Karena kami pikir ini adalah kasus yang dibawa di film, kemudian sedikit rame-rame di media, dan kita juga tidak mengetahui persis apa yang terjadi pada waktu itu. Tapi ketika Kang Deddy datang ke Peradi, Bang Deddy gitu ya, Bang Deddy Hasibuan. Wah, tadi udah beri ikrar kita di atas tadi. Bang Deddy ini adalah jadi Hasibuan dan nanti udah jadi mau potong kerbau. Pada waktunya ya, potong kerbau kita ya. Nah, jadi Hasibuan dia. Ikrar ya ini ya. Deddy Mulyadi Hasibuan. Jadi pada waktu itu
Bang Deddy ini datang bersama ibu daripada para terpidana, beberapa terpidana ke kantor Pradi. Hadir di sini ya? Bang, sebelah kanan kita. Ya. Sebelah kanan kita. Keluarga terpidana mohon berdiri. Ini ya, oh ada di sini ya. Kita berikan tepuk tangan untuk memberikan ini dukungan dia, ya. kepada keluarga terpidana yang hadir bersama kita semua. Ini Bang. Baik ya, ini dan juga termasuk satu saudaranya yang menjadi saksi juga. Nah, kemudian pada waktu itu kita kaget, sungguh-sungguh kaget setelah mendengar cerita daripada keluarga ini yang dibawa oleh Kang Deddy ini. Oleh karena itu kami berpikir, kenapa masih bisa terjadi ya kasus seperti ini di negeri ini? Saya sudah mengalami pengalaman yang pahit ketika kasusnya Jessica Wongso. Kita bisa menonton bagaimana kasus itu terjadi. Namun pada waktu itu tidak terjadi seperti yang sekarang ini. Karena pada waktu kasus Jessica Wongso, media sosial tidak seperti ini kencangnya. Kalaulah mungkin media sosial sebegini kencangnya, mungkin akan berbeda masalahnya. Ya. Pada kasus Jessica Wongso itu hampir 70% pada waktu itu orang mengatakan dia bersalah. Tapi setelah mulai persidangan disiarkan pertama kali live, ya disiarkan langsung televisi, akhirnya berbalik. Jadi 70 orang, saya katakanlah taksir 70% mengatakan dia tidak bersalah, 30% mungkin dia benar bersalah, walaupun formalnya mengatakan bahwa dia dinyatakan bersalah oleh putusan pengadilan. Dan sebagai informasi saya sampaikan bahwa dalam waktu dekat ini, mungkin minggu pertama, minggu kedua nanti di bulan Agustus ini, 2 minggu lagi paling lambat, kami akan mengajukan PK terhadap Jessica Wongso. Mohon doa dari teman-teman semuanya, dari bapak sekalian, bahwa PK yang kami ajukan ini mudah-mudahan bisa membuka tabir betapa banyaknya kejanggalan-kejanggalan, dugaan-dugaan rekayasa dalam satu kasus yang akan kita bisa saksikan secara bersama, ya. Dan itu dilakukan dengan teknik-teknik yang sangat tinggi, yang tidak bisa dilakukan oleh orang sembarangan. Hanya orang-orang yang pintar bisa melakukan seperti itu. Saya katakan ini dugaan yang harus saya buktikan di pengadilan nantinya. Kasus ini tenggelam mungkin pada 2016 karena bersamaan kasusnya dengan Jessica Wongso. Karena Jessica Wongso juga terjadi persis pada 2016. Jadi yang disiarkan itu adalah kasusnya Jessica Wongso, sehingga ini tidak ada yang membawanya dan ini tenggelam. Sekarang ini jadi hidup kembali dan sudah hampir 8 tahun ya. Hampir 8 tahun kasus ini sudah berjalan. Ya, 2016 ya. Saya terus terang aja sangat berterima kasih ya, baik secara pribadi maupun sebagai Ketua Umum Pradi kepada Kang Deddy. Karena saya pikir Kang Deddy ini bukan pengacara, bekas bupati. Saya jangan bilang bekas lah ya, bupati tahun berapa ya, mantan bupati gitu ya. Oh, mantan suami, mantan suami. Masih kosong, artinya sampai daftar masih boleh gitu ya. Itu kode alam namanya, kode alam. Nah, jadi coba bayangkan seorang yang mantan bupati, bukan pengacara, tapi bisa berjuang di bidang hukum, membawa seluruh keluarga dari Cirebon ke Jakarta dengan upaya sendiri. Tidak mudah teman-teman semuanya, tidak mudah. Karena bukan persoalan hanya uang, waktu, pikiran, beban mental, termasuk tuduhan-tuduhan yang macam-macam bagi semua orang. Tapi kami yang merasakan sendiri, saya dengan tim ada di sini,
semua ada Pak Jutek. Waktu itu langsung saya telepon Pak Jutek dari Bandung sama Pak Ruli. Jutek, Pak Ruli, tolong datang ke Jakarta. Itu saya telepon kira-kira jam 11, mau janji dengan Pak Dedi itu jam 2. Dia langsung dari Bandung langsung wush jam berapa, jam 12 langsung berangkat ke Jakarta. Kita terima tim dari Kang Dedi dan semua keluarga. Saya katakan hari ini Pradim mendapat kehormatan untuk diberikan kesempatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa untuk bisa berbakti membela suatu keadilan di Republik ini. Ini bukan beban, ini tanggung jawab kami sebagai Pradi. Ini kehormatan kami untuk membela rakyat-rakyat yang tertindas. Sekian lama Pradi berdiri, kami memiliki PBH, Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia, di hampir 162 cabang di seluruh Indonesia, di mana Pusat Bantuan Hukum ini bekerja secara cuma-cuma, pro bono, nggak bayar di seluruh Indonesia. Tapi kali ini langsung kami DPN turun tangan menangani kasus ini, tidak lagi hanya diberikan pada cabang-cabang BBH, tapi DPN secara institusi melakukan pembelaan terhadap kasus ini karena melihat bahwa beban yang dialami oleh para terpidana, oleh Kang Dedi dan teman-teman semuanya terlalu besar. Oleh karena kami ikut terjun dalam ini dan membentuk tim untuk membela sampai kapanpun agar keadilan dapat bisa ditegakkan di kita ini. Kang Dedi sudah mengatakan tadi itu, akses to justice, akses kepada keadilan, itulah yang selalu tertutup di negara kita ini. Bagaimana tidak tertutup? Jangankan dia membayar pengacara, mengetuk kantor pengacara pun masyarakat belum tentu tahu caranya. Bertemu dengan advokat pun bagaimana caranya pun dia tidak tahu. Dan siapa dan apa yang dimaksud dengan advokat pun mereka belum tentu tahu. Yang mana seharusnya inilah tanggung jawab negara. Negara yang bertanggung jawab berdasarkan undang-undang dasar harus memberikan kepastian hukum bagi semua rakyat Indonesia. Oleh karena itu saya mengutip apa yang dikatakan oleh Cicero. Dia katakan bahwa the safety of the people shall be the highest law. Keselamatan rakyat, keselamatan masyarakat adalah merupakan harusnya menjadi hukum yang tertinggi bagi rakyat. Dan itulah yang harus diperjuangkan sekarang ini. Oleh karena itu, terima kasih Kang Dedi, sungguh-sungguh from the depth of my heart, dari hati paling dalam. Saya yang tahu apa kata orang kepada Anda, jangan khawatir. Apapun tuduhan orang pada Anda, jangan khawatir. Kami tahu bagaimana Anda datang ke pertama. Anda tidak menangis di depan umum, di depan saya juga Anda menangis pada waktu Anda membawa kasus ini di ruangan saya. Sampai saya juga hampir menangis jadi. Ya untuk masih Tuhan. Sungguh-sungguh Kang Dedi, sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Jadi, dan saya berterima kasih kepada semua tim saya nih, teman-teman. Jutek yang begitu hebat, yang berhari-hari nggak tidur-tidur sampai buat tim acara ini. Ya, Ruli, dan semua Asido, ya, ada Prof Firman, semua ada di sini. Ada Bostan, ada Rifai, ada Binum, dan semuanya ada, saya nggak sebut satu persatu ini. Dan terima kasih juga pada Mas Reja, ya, yang betul-betul hebat saya lihat berjuang, dan juga Pak Susno yang luar biasa. Yang saya katakan, orang bilang kalau sudah hampir 70 years old katanya mau selesai, saya bilang dia baru start up nih, baru start tuh. Terima kasih Ibu ya. Jadi itulah yang ingin kami sampaikan, bahwa sungguh-sungguh bahwa Pradi membuka pintu karena merasa ini kehormatan yang diberikan kepada kami oleh keluarga-keluarga juga yang mempercayai kami. Ya, kami tidak menganggap ini beban, kami kehormatan karena kami diberi kesempatan melakukan tugas mulia kami. Karena ini tugas kami. Ya, akses to justice, memberikan pembelaan kepada rakyat tidak mampu, baik tidak mampu secara ekonomi maupun secara politik.
Itu adalah merupakan tugas daripada advokat di seluruh dunia, termasuk peradi ini sekarang ini. Itu tugas kami. Nah, sekarang saya ingin menyampaikan sedikit, kenapa sebenarnya masih bisa terjadi seperti ini? Kenapa? Ini sungguh berbahaya. Saya ingin sampaikan ini karena supaya mendapat perhatian dari seluruh masyarakat, khususnya negara maupun pemerintah. Akhir-akhir ini saya melihat, merasakan, dan mengalami ada pergeseran tentang sistem peradilan di Indonesia ini. Paradigma berpikir para penegak hukum sekarang ini sudah bergeser. Masing-masing profesi, advokat, jaksa, polisi, itu sudah menganggap sebagai lawan. Sudah terjadi rivalitas di antara para profesi ini. Padahal semua kami ini, polisi, hakim, jaksa ini, dan juga pengacara, itu adalah penegak hukum. Jadi kalau bisa berbeda terus, bertabrakan, saya bertanya, hukum yang mana yang ditegakkan oleh empat penegak hukum ini? Hukumnya satu, tapi bisa berkelahi terus persidangan, termasuk di media massa. Hukum yang mana yang ditegakkan kalau begitu? Ini paradigma yang salah. Nah, oleh karena itu saya menghimbau, karena ini KUHP juga dibuat. Ini saya susunan majelis persidangan di pengadilan pun, menurut saya kita mulai harus dirubah. Karena itu menggambarkan apa yang kita lakukan selama ini. Coba lihat, hakim di sana, pengacara di sebelah hakim, sebelah kirinya, jaksa di sebelah kanan, hakim di tengah. Ini diperhadapkan, disuruh berkelahi nih, seakan berlawanan ini, hadap-hadapan. Dari segi meja duduknya aja, kursi duduknya, ini sudah tidak benar. Karena ini dipertentangkan di antaranya. Coba lihat kalau di luar negeri juga, mejanya adalah hakim depan, meja si pengacara dengan meja si pengacara jaksa menghadap hakim. Kita ini jaksa maupun pengacara berupaya berbicara kepada hakim, meyakinkan hakim inilah keadilan itu, inilah kebenaran itu. Tidak kita disuruh berkelahi berdua. Jadi dari sini saya lihat ini juga harus ada. Kita mulai contoh kepada yang saya usulkan, robah sidang pengadilan itu, karena itu mencerminkan bagaimana cara kita berpikir. Di Peradi kemarin kebetulan kami punya gedung yang baru, saya sudah membuat ruangan sendiri dan saya robah. Di sini ada ketua Dewan Kehormatan Daerah, ketua Dewan Kehormatan Peradi Pusat. Meja sidang kita sudah kita robah. Ada di sana majelisnya, di sini pemohon, si termohon, semuanya menghadap kepada majelis, tidak lagi diperhadapkan satu sama lain. Itu adalah citra dan itu nanti gambaran bagi penegak hukum kita yang seperti sekarang ini. Jaksa seakan-akan rivalitas dengan polisi, polisi dengan rivalitas dengan jaksa, padahal hukum yang ditegakkan adalah satu, yaitu itu juga. Nah, itulah saya lihat harus ada buah dari pertemuan ini kan. Saya menginginkan buahnya seperti itu, bahwa jangan sampai dalam kasus Vina ini kita juga terjebak dengan hal itu. Pengacara kami juga tidak mau terjebak seakan-akan kami berkelahi dengan pihak kepolisian. Kepolisian juga jangan berpikir seperti itu terhadap kami, demikian juga terhadap jaksa dan sebagainya. Mari kita sama-sama menegakkan hukum. Gak ada yang menang dan yang kalah. Yang menang adalah keadilan itu sendiri. Keadilan sendiri. Jadi saya yakin dan percaya, mudah-mudahan saya ulangi lagi kata-kata yang sudah tadi diputar di sana itu, karena ini quote-nya ini ada di Kilan Kipran itu, dan itu yang mungkin terjadi. Jangan sampai terjadi dalam kasus ini. Kebohongan itu hanya bisa ditutupi oleh kebohongan yang lebih besar. Ya, kebohongan kecil hanya bisa ditutupi oleh kebohongan yang lebih besar. Ya kan? Saya ulangi lagi, kebohongan
kecil akan ditutupi oleh kebohongan yang besar. Kebohongan besar hanya bisa ditutupi oleh kebohongan yang lebih besar lagi, sampai akhirnya kebohongan itu sendiri bercerita tentang kebohongan itu sendiri. Jangan sampai itu terjadi dalam kasus ini. Oleh karena itu, mudah-mudahan semua ada di sini yang datang di sini 5.000 orang, saya yakin inilah orang-orang yang menambahkan keadilan di sini. Betul tidak? Betul tidak? Kalau Anda tidak mendapatkan keadilan, kebenaran, Anda tidak mungkin mengeluarkan uang, waktu, dan pikiran datang ke sini. Benar? Terima kasih kepada ibu sekalian. Dukung kami berjuang untuk kebenaran. Semoga kebenaran itu bisa terwujud seperti tema sekarang ini. Secercah harapannya, secercah harapan cahaya terpidana kasus Vina. Terima kasih. Baik, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Profesor Otto Hasibuan. Tadi saya tidak bisa menggunakan kata menarik, tapi itu semoga menjadi diskursus publik bahwa dalam banyak kasus kita dihadapkan pada fakta bahwa semua pihak yang hadir di persidangan, semua APH justru lebih ke, dan sederhananya adalah menang-menang untuk mencari kebenaran, bukan untuk mencari kebenaran material secara bersama-sama. Jaksa, banyak mungkin orang awam yang tidak mengetahui bahwa jaksa adalah pengacara negara yang seharusnya seluruh rakyat Indonesia untuk bisa mewujudkan keadilan kepada siapapun yang tengah berproses hukum. Itu tampaknya banyak sekali yang tidak tahu soal itu, Prof. Otto. Termasuk Prof, tadi belum disinggung, soal para advokat yang berbeda organisasi saat ini seolah-olah dihadap-hadapkan, atau ini adalah, mungkin Prof. Otto sudah lihat di media sosial, ini adalah kasus Vina Eki ini seolah-olah adalah pertarungan antar organisasi advokat yang berbeda-beda. Itukah yang terjadi, Prof? Saya kira itu enggak ada kaitan dengan organisasi di sini. Tetapi memang di dalam orang akan bisa melihat mutu daripada para advokat masing mungkin begitu, tapi tidak bertarung organisasi. Karena bagaimanapun Peradi itu the biggest one, ya kan? Peradi adalah organisasi yang sah berdasarkan undang-undang advokat. Anggota kita hampir 70.000 orang, ya kan? Cabang kita ada di hampir 192 cabang di seluruh Indonesia. Saya kira kita juga menjadi anggota daripada yang sadar by International Bar Association di anggota advokat dunia. Jadi saya kira hal itu tidak merupakan soal bagi kita. Ya. Jadi kalau masyarakat melihat ada perdebatan antara lawyer yang ini dengan lawyer lain, itu adalah semata-mata seharusnya oleh masyarakat adalah semata-mata diskursus hukum untuk sama-sama menghadirkan keadilan untuk bagi pihak yang dibela. Ya, saya harus berpikir positif. Saya tetap hormati semua advokat itu berpunya tujuan yang baik. Jadi organisasi manapun dia, saya tetap menghormati bahwa dia bertujuan untuk membela keadilan dan kebenaran. Nah, oleh karena itu cuma saya hanya memberikan nasihat. Ada kekhawatiran. Nah, ini kan kekhawatiran nih. Kekhawatiran karena ada beberapa isu yang saya dengar. Jangan sampai ada advokat itu yang disewa oleh orang tertentu, bukan untuk membela klien itu, tapi untuk menjerumuskan klien itu dengan kebodohannya. Katakanlah begini, ada seorang, saya tidak bilang dalam kasus ini ya, contoh aja, ada orang, dia sebenarnya dituduh dituduh dalam satu kasus, tapi supaya kalau dia tidak didampingi dengan cara, kan berita acaranya kan tidak sah, tapi dia oleh si oknum tertentu disuruh ngaku berbuat. Kamu berbuat aja, ngaku aja. Nah, supaya sah berita acaranya disewa pengacara, kamu dampingi dia lah, padahal dia sebenarnya didampingi. Dia bukan mau bela orang ini, tapi dia menjerumuskan orang ini bersama seorang tertentu. Jangan sampai terjadi kasus itu, gitu ya. Nah, saya tidak mengatakan di dalam kasus ini, tapi itu bisa terjadi. Ya? Nah, nanti Kang Dede yang harus melihatnya itu. Ya. Jadi bayangkan itu, mengerikan kalau itu terjadi, dan itu pengkhianatan yang sangat luar biasa dari seorang advokat. Ya. Pengkhianatan luar biasa. Don't betray your client. Berkali-kali saya mengatakan, apapun yang kalian lakukan, tapi jangan sekali-sekali Anda mengkhianati klien. Itu prinsip paling utama.
Tidak boleh. Itu lesson number one. Ya, pelajaran pertama seorang advokat, jangan coba-coba hianati klien dalam keadaan apapun. Bahkan meskipun Anda tidak menjadi lawyernya lagi, Anda tidak boleh buka rahasia kliennya dia. Itu tidak boleh, paling terlarang gitu. Jadi itu kekhawatiran sekarang. Jangan sampai ada seorang ya yang didakwa, ya sebenarnya dia tidak mau bela ini, tapi untuk melegalisir perbuatan orang tersebut, apakah itu menjadi pengacaranya? Jangan sampai terjadi. Mudah-mudahan dalam kasus ini tidak terjadi. Kalau itu terjadi, Kang Deddy mungkin yang lebih tahu. Ya, Kang Deddy ya. Itu nih, Christian. Baik, terima kasih Prof. Tadi sudah menggambarkan bagaimana ada diskursus, ada perbedaan perspektif. Bahwa kenapa saya menangani masalah ini? Saya itu hidup saya sudah hampir 20 tahun dihabiskan dari hari ke hari, dari waktu ke waktu itu bertemu dengan orang-orang yang menghadapi masalah. Cuman bedanya dulu tidak ada media sosial. Karena hidup saya dihabiskan begitu, maka hati saya sangat terasah bagaimana membaca setiap masalah. Karena problem dari Indonesia itu adalah satu hal. Setiap orang diajarkan berpikir akademik, setiap orang diajarkan bagaimana membangun fisik, tapi dalam dunia kehidupan kita, termasuk dunia militer, dunia kepolisian, dunia birokrasi, ada satu yang hilang, membangun rasa. Padahal orang itu akan punya kejeniusan diri manakala rasanya punya ketajaman, bisa membaca situasi. Jadi dalam pandangan saya, kasus 6-7 terpidana yang mendekam di penjara seumur hidup di Cirebon dan satu sudah bebas saka tatal, itu adalah kasus amarah. Amarah siapa? Amarah Aep dan amarah Rudiana. Dua amarah ini saling bertemu. Aep memiliki amarah karena seminggu sebelum kejadian di tempat dia bekerja, temennya bernama Aceng, dalam keterangannya Dede, itu membawa perempuan 2 orang, digerebeklah oleh teman-teman yang hari ini mendekam itu. Dan teman-teman juga yang mendekam di penjara hari ini juga salah waktu itu, dia mengikuti amarah. Ini siklus hidup itu siklus begini. Nah kemudian dari situlah Aep memendam amarah. Saat Aep memendam amarah, Parudiana mendapatkan Eki dan Pina meninggal. Beberapa hari setelah itu, bisa jadi dalam dirinya itu ada kecurigaan yang dipicu oleh kesurupannya Linda. Linda kenapa kesurupan? Karena Linda juga mungkin terlalu banyak memendam amarah. Nah, direkam. Kemudian rekamannya diserahkan oleh kakaknya ke Parudiana. Dari situ, dari amarah yang sedang berkembang, bertemulah amarah Dede dan amarah Aep dan amarah Parudiana melalui salah satu anggotanya. Maka Aep yang bercerita tentang adanya anak-anak yang suka ngumpul di gang, kemudian nongkrong, kemudian disambungkan dengan kematian, maka api dan api bertemu dan terbakarlah Cirebon dengan amarah itu. Seluruh amarah itu terjadi karena apa? Karena ekonomi. Kenapa ekonomi? Mereka itu kenapa dihinakan? Mereka itu kenapa ditindas? Mereka itu kenapa diperlakukan tidak adil, tanpa bisa melakukan perlawanan hukum yang kuat? Karena mereka tak memiliki apapun dalam hidup. Mereka tidak punya koneksi terhadap kekuasaan. Mereka tidak punya koneksi terhadap advokasi yang mapan. Bahkan mereka tidak punya koneksi terhadap ekonomi yang membuat mereka terpuruk. Seorang miskin ketika dia menghadapi masalah, jangankan untuk menyelesaikan masalah, meninggalkan pekerjaan, kehilangan beras dalam 1 hari itu, kehilangan pendapatan 1 hari itu, membuat dunia menjadi gulita dan akhirnya dia menyerah dengan keadaan.
Ini akibat apa? Negara tidak hadir di tengah-tengah mereka. Makanya berulang-ulang saya tanya terhadap keluarga, pernahkah lurahnya bertanya? Pernahkah camatnya bertanya? Pernahkah wali kotanya bertanya? Mereka jawab, sampai hari ini menengok pun tidak pernah. Disitulah saya katakan, aparatur negara kehilangan rasa dan empati dalam hidupnya. Dia tidak hadir ketika masyarakat mengalami kegelisahan. Kenapa itu terjadi? Mereka tidak terlatih untuk hidup di tengah-tengah masyarakat. Mereka terlalu terlatih menyemir sepatu, memasang atribut dan berbaris di depan kantor, dibanding mereka hidup dalam kegelisahan masyarakatnya. Kenapa itu terjadi? Kenapa itu terjadi? Karena aparaturnya jarang puasa Senin Kemis. Aparaturnya terlalu makan banyak nasi kotak yang disediakan dalam SPJ yang habis pakai. Aparaturnya terlalu banyak mengikuti kegiatan-kegiatan yang normatif. Kuliahnya mengejar golongan 2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 3C, tapi dia tidak diajarkan tatanan itu. Padahal dalam kebudayaan diajarkan ada 3 tingkatan: Brahmana, Satria, Wesa, Sudra. Itu kebudayaan. Brahmana itu siapa? Brahmana itu adalah orang-orang yang memiliki tingkat standar hidup yang tinggi. Dia tidak berjudi, dia tidak minum, dia tidak berzina. Kenapa? Karena kasta hidupnya sudah sangat tinggi. Dia adalah para pengambil keputusan spiritual tertinggi. Para kesatria apa? Para pengambil kebijakan, para penegak hukum, anggota DPR. Maka dia juga melepas masalah itu. Indonesia kenapa jadi begini? Karena kaum sudra yang biasa nongkrong di pinggir jalan, kaum sudra yang biasa minum, kaum sudra yang biasa di klub malam, dia menjadi para kesatria. Inilah akibatnya seperti itu. Maka saya katakan, kalau ingin jadi birokrat, jadi pemimpin, birokrat dan pemimpin itu beda. Kalau sama, maka kamu jadi kaum sudra saja. Bisa sambung ayam, bisa main unyeng, bisa balapan, bisa apapun dilakukan. Kenapa? Karena apapun yang dilakukan oleh mereka tidak berdampak pada kehidupan negara, hanya berdampak pada kehidupan dirinya sendiri. Tapi kalau para kesatria dan Brahma melakukan itu, maka dunia hancur, bumi gonjang ganjing seperti hari ini. Jadi, dalam pandangan saya, peristiwa kasus Vina dan Eki Cirebon bukan semata persoalan hukum, tapi ini adalah persoalan tragedi kemanusiaan. Saya katakan sekali lagi, ini adalah persoalan tragedi kemanusiaan. Karena ini adalah persoalan tragedi kemanusiaan, hanya bisa diselesaikan oleh manusia. Saya katakan sekali lagi, hanya bisa diselesaikan oleh manusia. Dan manusia itu adalah yang suka memanusiakan manusia. Yang suka menghinakan manusia itu bukan manusia, namanya orang. Wayang orang, bukan wayang manusia. Nah, dalam perspektif itulah saya di hati saya, kenapa saya menemukan? Karena saya selalu menggunakan rasa. Bagaimana penyelesaiannya? Cukup dengan rasa. Gak usah rame-rame, gak usah lagi berdebat di televisi yang begonya kelihatan, ya kan? Bahkan orang-orang bego tampil di televisi, kan itu mempertontonkan pada publik kita bagaimana kualitas manusia Indonesia, dan itu merusak saraf-saraf otak sadar orang Indonesia. Menyelesaikannya gampang. Gak apa-apa, gak usah turun. Ini cukup tingkat RT, musyawarah mufakat. Bagaimana? Pak Rudiana bertemu dengan Ayat, kemudian dia ngomong, kamu yang benar, dulu bohong enggak? Coba kamu yang jujur, kamu jangan ngeprank saya. Masa saya berpangkat di prank sama tukang setim? Kamu jangan ngeprank saya. Ayo jujur. Kalau kamu jujur, aku juga gak akan apa-apain. Aku lindungin. Pasti jujur. Kali Akbar sudah jujur, Dede sudah jujur.
Setelah mereka jujur, yuk kita akui kesalahan kita, kita akui emosi kita. Mereka berdua jujur. Kalau mereka berdua jujur, tinggal temui kuasa hukum. Kami akan bikin pernyataan, kami dulu hilang terbakar amarah, kami dulu bohong, kami siap datang di PK 7 terpidana, membuat kesaksian sebagai novum baru. Selesai masalahnya. Tidak perlu Bareskrim harus periksa lama agar sampai subuh agar mereka ditemukan kesalahannya, kemudian menjadi tersangka, menjadi terpidana baru. Tidak mesti lagi ada gugat-menggugat, kemudian nanti para pimpinannya mendatangi keluarga yang hari ini dipidana, membuka pintu penjaranya, disambut pakai karpet merah sambil minta maaf. Maafkan atas kesalahan kami, silahkan bebaskan, kami akan menjamin kehidupanmu ke depan. Inilah negeri Pancasila yang sering kita ucapkan, yang sering kita tangkap orang-orang yang dianggap menentang Pancasila. Terima kasih, acara ini sudah selesai menurut saya. Kang Deddy, mangga diambil lagi mic-nya. Toleran, sekarang Jawa Barat tuh dipersatukan menjadi provinsi yang paling toleran. Semua rasanya sama. Tujuannya sama. Apa tujuannya sama? Bebaskan 7 terpidana. Jawa Barat istimewa, itu tujuannya. Satu lagi Kang, jangan ditaruh dulu mic-nya. Ini pertanyaan yang wajib dijawab, karena kekhawatiran kita semua adalah jangan sampai ikhtiar suci kita bersama untuk mencari kebenaran material dalam kasus Vina Eki ini tergeser ke ranah lain. Termasuk tadi Kang Deddy bilang, di atas kemanusiaan itu di atas agama, perbedaan ras dan lain-lain. Saya mau singgung soal politik, saya ingin Kang Deddy menjawab itu. Kamu nuduh ya, kan saya politisasi kasus ini ya. Itu, saya Pasti nanya. tolong dijawab. Tanya sama Pak Otto, justru kasus ini akan menghambat saya tadinya. Ini kasus ini, kalau tidak Pak Prabowo sangat mencintai saya dan mendukung apa yang saya lakukan, nggak jadi nyalon gubernur. Serius ini. Saya serius. Jadi kalau dikatakan saya mempolitisasi kasus ini, justru kasus 7 perpindahan ini akan membuat saya batal nyalon gubernur. Batal nggak sekarang? Nggak kan? Enggak, karena Pak Prabowo-nya menggunakan rasa. Kan kata Pak Prabowo begini, bantulah banyak orang. Kalau kamu tidak bisa bantu banyak orang, bantulah sedikit orang. Kalau kamu tidak bantu sedikit orang, kamu bantulah 1 orang. Kalau kamu bantu 1 orang tidak bisa, jangan bikin susah orang. Nah, saya ini mengamalkan itu. Karena saya mengamalkan itu, rekomendasinya jadi cepat. Untung pimpinan saya Prabowo Subianto, kalau yang lain nggak jadi saya calonin. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Deddy Mulyadi. Kurang tadi. Deddy Mulyadi Hasibuan. Oke, itu dari kacamata yang mengetuk pintu. Saya sekarang mau beralih kepada Mas Prof. Otto Hasibuan. Kembali di Sapa Indonesia Pagi, saudara. Tadi sebelum jeda saya tanyakan ke kuasa hukum Saka Tatal, Bung Krisnamurti, begitu, tanpa bermaksud untuk mendahului Mahkamah Agung ini memutus ditolak atau diterimanya PK Saka Tatal, tapi jika pun diterima begitu, ini saya yakin 7 terpidana lain yang saat ini masih menjalani hukuman di penjara juga mengintip. Jika memang diterima, ya mereka juga punya kans yang sama untuk diterima jika mengajukan PK. Sejauh ini ada komunikasi dengan kuasa hukum atau pihak terpidana lainnya yang masih menjalani hukuman, Bung Krisnamurti? Sejauh ini kami tidak ada berkomunikasi Mas dengan 7 terpidana lainnya. Baik. Ya kan, ya. Cuman apakah mereka masih boleh PK atau tidak? Karena kan kami dengar bahwa mereka sudah mengajukan gerasi, mungkin bisa ya kan minta pencerahan dari Prof. Ibnu seperti apa gitu. Oke, tidak ada komunikasi, tapi ini juga sepertinya akan jadi celah begitu bagi para terpidana lain bisa berupaya juga untuk mengajukan PK, bukan begitu ya Prof. Ibnu? Ya. Iya, jadi 7 terpidana masih punya kesempatan Mas kita, karena PK itu bukan upaya
gerasi bukan upaya hukum. Gerasi itu sebagai bentuk ampunan. Ya. Ampunan kepada raja. Jadi kalau toh diputus gerasi itu sebagai mengurangkan hukuman ataupun membebaskan. Tapi membebaskan secara fisik, bukan membebaskan sifat melawan hukumnya. Ya. Ini yang harus dipahami. Jadi kalau gerasi loh ya, bebas, tapi terhadap sifat melawan hukum masih melekat. Tapi kalau PK bebas, berarti sifat melawan hukumnya sudah dihilangkan. Oke. Ini yang sama-sama dinanti, apakah mereka juga mengajukan kalau memang ada gerasi tapi sifat melawan hukumnya tidak hilang, tapi kalau mengajukan PK begitu sifat melawan hukumnya akan hilang. Nah, akan diajukan atau tidak tergantung, memang saya melihatnya dari sidang PK-nya Sakatatal kalau saya melihatnya. Hal lain, Prof. Hipnu, kita flashback ke sidang tahun 2017 yang saat ini juga akhirnya banyak dipertentangkan dalam sidang PK-nya Sakatatal. Saya melihat kalau dari rentetan fakta begitu yang diungkap di sidang PK begitu ya, belum lagi dalam keterangan-keterangan yang muncul pada sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, ini ada kesalahan prosedur dalam penyidikan, ada juga kesalahan sepertinya miss dalam penuntutan jaksa pada saat sidang 2017 dan salah memutuskan pada saat pengadilan negeri tahun 2017 memutuskan 8 terpidana. Ada salah sidik, salah tuntut, salah putus, begitulah kalau bisa dibahasakan kira-kira. Kira-kira kalau begini dan ditambah nanti PK Sakatatal misalnya dikabulkan, akan nggak ada semacam sanksi begitu atau teguran yang diberikan kepada mereka-mereka yang salah sidik, salah tuntut dan salah putus ini, Prof? Ya, gini Mas Radi, kita juga harus objektif ya, memotret 2016 dengan memotret 2024 suatu yang berbeda. 2024 kan kita kaji secara optimal, kan gitu. 2016 sudah 8 tahun. Kemungkinan yang terjadi tidak berdasarkan saintifik itu bisa dimaklumi. Dalam artian memang mungkin sudah jadi. Tapi ketika potret yang sekarang kita harus lengkap, saintifik ABCD harus lengkap. Ini harus kita maklumi. Tapi peristiwa ada. Pertanyaannya apakah peristiwa hukum atau bukan? Karena sudah ada korban meninggal. Oke, sekarang yang kedua terkait dengan proses. Kalau memang sejak awal ada suatu keliruan, ini kan memang pertanyaannya saksi-saksi yang lain kemarin yang disampaikan itu berontak semua kan. Berontaknya satu, karena situasi dalam keadaan si penyidik juga seperti itu. Dalam konteks hukum, kesesatan dari penyidik, penuntut umum, peradilan, itu kalau memang nanti terjadi, ini suatu yang luar biasa. Penyidik berarti tidak profesional. Kan itu, pendekatan konsep dalam istilah hukum itu bukan lagi pendekatan akusatur, tapi sejak 8/2006 aku inquisitur sebagai objek, kamu harus ngaku, dipaksa dan sebagainya. Kemudian juga di penuntut umum, apakah pada waktu itu penuntut umum tidak ada suatu koordinasi yang matang? Karena yang bertanggung jawab adalah penuntut umum, gitu. Yang terakhir hakim. Ada dua dimensi, Mas, saya melihatnya. Kalau pengadilan Cirebon ketika 2016 itu memutus dengan situasi yang keadaan gamang, wah itu sangat terlalu, seumur hidup loh ya. Putusan seumur hidup itu suatu yang luar biasa karena menyangkut nasib orang. Tapi kalau dia melihat sebagai bentuk yang serius ketika ada suatu pembunuhan, bisa membuktikan, ada bukti, ada saksi, kemudian kualitas lukanya, karena kualitas luka itu sebetulnya yang menentukan berat ringannya. Kalau memang lukanya ringan, itu agak ringan. Tapi kalau lukanya berat, misalkan patah berapa, itu berat. Lah, disinilah dimensi yang kita orang nggak tahu. Apakah karena carut marutnya itu, ataukah karena hakim juga melihat dimensi korban yang begitu seperti yang sangat tidak manusiawi, sehingga sampai diputus seumur hidup. Lah, dalam konteks itu, apakah ada sanksi? Ya tergantung. Polda, bagaimana penyidik ketika itu. Jaksa juga menyidik pasal itu, kan ada lembaga sendiri. Polda ada Irwasum, jaksa ada pengawasan, hakim juga ada Mahkamah Agung. Nah, inilah saya kira juga masing-masing lembaga itu sebagai sinergis harus mengkontrol, baik dari kejaksaan, baik dari Mahkamah Agung, dari kepolisian terhadap kasus ini. Apakah betul separah ini? Apakah memang tidak? Ini saya kira sebagai evaluasi objektif dari penegak hukum, dari penyidik sampai pada Mahkamah Agung. Nah, satu hal lagi. Ketika ini sudah putus di tahun 2017, ada rentang waktu yang cukup panjang hingga tahun 2024, katakanlah 7 tahun begitu. Sebelum munculnya film ya yang sempat meramaikan kasus ini juga,
kasus Vina begitu. Nah, dalam rentang 7 tahun saya sempat berbincang juga dengan mantan Kapolda Jawa Barat, Irjen Polisi Purnawirawan Anton Carlian yang pada saat itu dalam peralihan masa jabatan Kapolda Jawa Barat dari yang sebelumnya, dan mengatakan bahwa sebelum Kapolda sebelum dirinya ini tidak menganggap kasus ini sebagai prioritas karena sudah dianggap putus, tidak ada apa-apa, normal-normal saja. Tapi di satu sisi ada 8 terpidana yang dihukum, termasuk Saka Tatal. Nah, pertanyaan saya kepada Prof. Hipnu, kenapa dalam rentang waktu yang cukup panjang itu mereka tidak ada yang berani bicara? Apakah Anda melihat juga ada intimidasi atau semacam ancaman begitu, Prof. Hipnu? Ya, ini yang perlu dikulik juga, Mas Kris. Pertanyaannya, kalau nanti itu kita lihat bahwa peristiwa yang tetap peristiwa yang sekarang, ada pembunuhan, ada perkosaan, kemudian ketika yang terjadi adalah peristiwa pelakunya dalam tanda petik pemaksaan. Pertanyaannya, adakah di belakang yang bersangkutan? Adakah sesuatu yang ditutupi? Itu karena apa? Peristiwanya jelas bergeser tadi, ya kan? Anaknya adalah orang-orang yang tanda petik satu anak masih di bawah umur, kemudian juga dalam petik orang-orang yang tidak memerlukan punya peran. Tapi pertanyaannya, kenapa hakim berani menjatuhkan seumur hidup, Mas? Ini sesuatu yang sangat kontradiktif. Kalau ragu-ragu ketika itu, hakimnya nggak menjatuhkan seumur hidup. Dan tidak ada resistensi yang begitu kuat begitu, Prof, kira-kira pada saat itu. Ketika ada putus kan biasanya tidak sesuai dengan fakta sesungguhnya, ada resistensi yang luar biasa. Baik dari pihak keluarga ataupun terpidana begitu. Tapi sepertinya landai-landai saja begitu pada saat itu. Ini bagaimana Anda melihat fenomena ini? Ya, artinya ketika itu fenomena itu penuntut umum dalam arti penyidik tidak sungguh-sungguh melihat situ korban. Melihat sungguh-sungguh. Karena suatu yang mengalir saja. Demikian juga mungkin ketika itu kita mohon maaf, penasihat hukum yang ketika itu sebagai kontrol, menyeimbangkan oleh penuntut umum, oleh hakim, agak begitu diabaikan. Ini Mas Krisnalian tuh begitu. Mungkin itu yang terjadi. Kan kontrol itu jelas. Pertanyaan sekarang sejauh mana optimalisasi ketika itu dalam rangka mencari kebenaran material. Apakah diabaikan, apakah dia seperti itu aja. Inilah yang harus dilakukan. Makanya kita berpikir dalam kasus Mas Krisnalian. Keadilan itu tidak akan diberikan, tapi harus diperjuangkan. Nah, perjuangan sampai. Mas Krisna, Bung Krisna, kalau gitu saya juga tanya nih, Saka Tatal kan sempat menjalani hukuman dan cukup lama begitu berada di dalam jeruji besi. Tidak adakah komunikasi dengan pihak luar bahwa saya ini tidak bersalah? Ini rentang waktunya cukup panjang loh. Kenapa baru sekarang begitu loh? Saya pertanyaan publik juga, kenapa baru sekarang mereka ini berbicara? Apakah mereka diancam atau mereka tidak punya pengetahuan hukum yang cukup untuk melawan begitu kira-kira, Mas Krisna? Kalau melihat peristiwa 2016 saya bertanya kepada pengacara yang lama, lalu apa sih yang sudah dilakukan? Mereka semua sudah juga melakukan hal-hal yang mereka tempuh untuk memaksimalkan pembelaannya. Tapi semua juga diabaikan, Mas. Tidak ada yang diakomodir satupun. Jadi peristiwa ini kan bahwa pertama kita lihat ya, urgensinya apa? Penyidik ini sudah mempersiapkan disumpahnya Dede dengan air, bahwa sudah dipersiapkan untuk tidak datang di pengadilan. Kemudian kami melihat bahwa adanya sebuah peristiwa ini yang dari 351 disangkakan oleh polisi berkasnya Saka Tatal, tiba-tiba pada saat itu kami lihat berkasnya di 2016, di media pun juga ada, sudah dilontarkan. Kenapa jaksa penuntut merubah itu menjadi 340? Ini urgensinya apa gitu kan, urgensinya apa? Nah, kami sih sampai saat ini masih berkeyakinan, Mas, melihat 5 terpidana yang lain, termasuk Saka Tatal ini dari SDM-nya bukan merendahkan, karena kita bisa melihat SDM-nya seperti apa. Mereka ini kuli bangunan, mampukah mereka merangkai peristiwa merekayasa adanya sebuah pembunuhan, pemerkosaan ini menjadi peristiwa kecelakaan dari polsek dari lokasi di belakang showroom menuju ke flyover itu 1 kilo loh, Mas. Terus lalu mereka setelah melakukan pemerkosaan, apalagi Vina dalam keadaan naik, diperkosa 11 orang, dirapihin lagi, pembalutnya dirapihin lagi supaya tidak berceceran, dinaikin lagi celananya, lalu digotong lagi, mereka dibawa lagi menuju ke flyover itu 1 kilo loh. Saya tidak yakin dengan kemampuan mereka tuh mampu merekayasa peristiwa satu pembunuhan, satu pemerkosaan ini menjadi satu kecelakaan dirangkai oleh mereka.
saya nggak yakin Mas dengan melihat SDM mereka, bukan merendahkan gitu. Oke. Terakhir kalau begitu Bung Krisna, dengan semua rangkaian sudah dilakukan, dijalankan gitu ya, apapun putusannya, ada yang ingin Anda sampaikan ke publik terkait status PK-nya Saka Tatal ini? Upaya hukumnya sudah kita jalankan, artinya bahwa untuk merehabilitasi nama baiknya Saka melalui jalan satu-satunya adalah peninjauan kembali. Jadi apapun opini yang di luar menganggap bahwa ini perubahan dari pembunuhan, pemerkosaan bergeser menjadi kecelakaan, silakan mereka berpendapat. Lalu lawyer-lawyer yang di luar yang mendampingi keluarga ini, mereka punya perspektif pandangan hukum yang lain, silakan. Tapi mereka kan juga sudah diwakilkan oleh jaksa penuntut. Jadi harapan kami kalau ada peristiwa kekhilafan hakim ini, yang hanya bisa menganulir adalah Mahkamah Agung. Dan kami berharap itu semua dapat dianulir, judek fakti, judek juris, dan sebagian judek fakti pun ketika 2016 itu peristiwanya dapat dianulir nanti di Mahkamah Agung. Baik Mas, gitu aja. Dan yang terpenting Saka Tatal jika memang nanti dikabulkan bisa menjalankan hidupnya dengan normal kembali tanpa ada stigma-stigma negatif, menjalankan aktivitas, bekerja dan sebagainya dengan nyaman begitu ya kira-kira. Iya, betul. Baik. Terakhir Prof Hipnu, biasanya Prof kalau sidang PK begini setelah sidang selesai di pengadilan begitu dibawa ke MA berapa lama putusnya Prof biasanya? Ya, kalau menurut ketentuan 30 hari harus 30 hari ya. 30 hari. Makanya di sini hari ini berarti 30 hari ke depan. Mudah-mudahan gini Mas Krisna, kalau memang bukti materialnya kurang, bukti sekundernya, hakim melihat pada keyakinannya, asas kebatinannya, asas pemikirannya, betulkah peristiwa itu? Itu yang saya tunggu. Kalau kita berdasar pada bukti formal, bukti material ketika itu agak sulit. Tapi dari bukti informasi itu dimungkinkan, itu nggak ketemu. Tapi disinilah di Indonesia itu kan asasnya kan negatif. Keyakinan hakim itu mudah-mudahan terketuk. Oh betul, bukan Saka Tatal itu tidak terlibat. Itu kunci dulu, bukan peristiwanya. Saka Tatalnya tidak terlibat, itu yang menarik. Kalau peristiwanya nanti terhadap 7 terdakwa yang lain. Tapi sebagai nilai tersendiri, artinya sebagai poin Pak Krisna untuk kedepannya seandainya 7 orang itu mengajukan suatu PK peninjauan kembali. Oke, jadi kuncinya kalau menurut Prof Hipnu, kendati saat ini bukti material minim begitu ya, tapi ada faktor keyakinan hakim, kebatinan hakim yang bisa memicu dikabulkannya PK Saka Tatal di Mahkamah Agung. Begitu ya kira-kira Prof Hipnu ya. Betul. Baik, terima kasih perspektifnya pagi hari ini dan selamat menempuh keyakinan juga ini buat Saka Tatal, semoga dikabulkan. Kita juga berdoa bersama kalau memang tidak bersalah ya. Sepatutnya sudah Saka Tatal ini PK-nya dikabulkan. Pakar Hukum Pidana Universitas Jenderal Sudirman Profesor Hipnu Nugroho dan kuasa hukum Saka Tatal Krisna Murty telah berbagi perspektifnya pagi hari ini. Terima kasih Bapak-bapak, sampai jumpa lagi. Terima kasih Mas Krisna. Terima kasih Pak Hipnu, terima kasih Mas. Ada majelis PK seperti ini, semuanya bersyukur. Dosa-dosa kalau ada kekeliruan itu diralat dalam proses ini. Ya, ada majelis PK seperti ini, semuanya bersyukur. Dosa-dosa kalau ada kekeliruan itu diralat dalam proses ini. Ya orang kan bisa media ralat itu ya melalui media ini. Ada majelis PK seperti ini, semuanya bersyukur. Dosa-dosa kalau ada kekeliruan itu diralat dalam proses ini. Ya orang kan bisa media ralat itu ya melalui media ini. Saya masih ingat itu teman saya polisi di Polda Yogyakarta itu, ketika dia seminar tentang masalah pra peradilan itu, dia di sebelah saya jelaskan itu resikonya apa, macam-macam lah bentuknya. Syukurlah Pak polisi. Loh, syukurnya apa Pak? Pintu neraka ditutup untuk sampean karena diuji melalui pra peradilan penggunaan wewenang itu. Jadi kalau tidak diuji melalui pra peradilan, sampai lolos terus, dosanya orang masuk penjara itu gara-gara sampean. Kalau itu materinya tidak benar. Tapi kalau sudah di sidang di majelis pra peradilan itu ditolak begitu, selamatlah Anda, pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka. Tapi sebaliknya, bagi hakim yang salah dalam memutus pra peradilan, pintu neraka tutup, pintu neraka dibuka, pintu surga ditutup. Jadi kita semua yang dicari adalah kebenaran material.
Kalau bahasa dosen saya namanya Ibu Lamia Mulyatno, istrinya Pak Mulyatno itu, kita akan dalam hukum itu adalah menemukan kebenaran hakiki. Karena apa? Kebenaran hakiki. Kalau kebenaran material masih di bawah kebenaran yang sebenarnya. Kalau kebenaran hakiki itu di atas kebenaran material, di atas satu langkah lagi adalah demi keadilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Itu ajaran dari Pak Mulyatno dan Ibu Lamia Mulyatno yang menerjemahkan KUHP itu. Jadi di atas kebenaran material adalah kebenaran hakiki, dan di atas kebenaran hakiki adalah kebenaran berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Di atas dasar itu ahli berpendapat bahwa ya terkait dengan proses-proses hukum seperti ini diuji, ya kita objektif saja, dan ahli juga menjelaskannya secara objektif berdasarkan ilmu pengetahuan ahli terkait dengan masalah proses pemeriksaan dalam perkara PK. Demikian. Terima kasih. Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.